namun di-grill terlebih dahulu nih. 1 hero untuk Valoisky. Ya, tapi 3 hero tebal loh dibuka sama RRQ ya. Iya kan? Ini kelihatan memang mereka tuh mau simpan source damage sih di bagian belakang. Bagian kalau misalkan memang mau ditarget, ya oke, satu Nathan, satunya lagi misalkan Vexana, yang kebuka jadi tetap banyak kok. Betul, masih ada Kari ya. Oke. Tapi kita bakal lihat dari teman-teman Geek Fam ya untuk RRQ. Mereka bakal coba untuk nutup Vexana atau Nathan dari Lemon kah? Hope we'll find a Tapi way. ya Vexana terlebih Even dahulu when yang all jadi is pilihan forlorn. dari Geek Fam. Di hero mid yang lain berarti ya. Buat Lemon. Sebenarnya untuk hero mid ini masih ada cukup banyak sih. Melihat Baxia, Lilia kan masih bisa. Lilia bisa, Buat atau kayak pegang. Paramis. Paramis juga ada pada Valentina mungkin. Dari ulti Paramis belum diganti, itu udah dipakai sama Lemon. Ih, buat taunting lagi. Di dalam base musuh itu waktu itu ingat banget tuh, gua nggak lupa. Bisa jadi dipakai lagi nih untuk Paramisnya. Valentina juga oke sih. Bahkan Strong Nana hit ya. juga masuk gak sih Nana? Untuk Nana ya? ngeganggu di area setup. Impact objektif netralnya nih sebenarnya sengit banget dari kedua belah tim. Ya, kalau buat di total ya, Nana itu kuat banget ya. Paulina Blitz-nya dia, damage-nya dia kan bisa gede gitu tiba-tiba. Tapi Bruno dulu. Oke. Ada Bruno yang menjadi pilihan Baining dari teman-teman RRQ dan satu hero terakhir. I've been waiting for too Kari long. yang justru mereka tutup sendiri untuk game kali ini. Ini dipancing Nathan loh om. Nathan Skyler om. Nathan ya, kayaknya jangan Nathan gak sih? Bisa ke Roger. Roger, Skyler yang ambil Rogernya berarti. Ambil aja Rogernya. Cukup menarik juga. Tapi kalau misalkan dari Cak Dera sendiri, ini kayaknya bakal balik ke Beatrix, Beatrix lagi, iya. Ada Kombonya enak kan? Betul, betul. Dia bisa mainin combo, terus juga Bravos Fighter-nya bisa buat lebih enak lah nanti jalannya dia. Oke, atau dibalikin justru Beatrix yang nantinya bakal ada di tangan Skylar. Apalagi dia pegangan juga kan kalau ngomongin Beatrix dari Skylar. Bisa menarik sih itu sih. Kalau memang ada ya, tapi untuk burst-nya ini sebenarnya pemikirannya bagaimana cara untuk bisa handle Baxia dengan Baxia Smart. Oke, mid lane ya, yang dibutuhkan Valentina kan mungkin akan dipilih, tapi Sapphire justru dia menjadi pilihan dari Lemon untuk hero jarak jauh ya. Iya, dan ini dia Mystic Field yang bisa mengikat nantinya lapu-lapu bersama dengan Baxia. Iya sih, bisa ngikat lapu-lapu tapi jangan salah, lapu-lapu juga bisa diterjang nih nanti di depan, tiganya dibiarin aja sama lapu-lapu lompat ke belakang. Dilompatin langsung ya. Tapi Baxianya yang paling berasa nanti. Buat semua source skill-nya ya, yang bakal bisa ditahan. Oke, 2 pick langsung kali ini, masihkah ke arah Marksman Beatrix? Atau udah mulai berganti nih ke arah mana sepertinya? Roger kembali diambil dan Selena. Novaria plus Selena kembali hadir. Ini tipikal dua hero ungu yang mengganggu banget. Mengganggu banget. Dari vision yang bisa dibuka, abyssal trap-nya bisa di mana-mana, dan damage-nya nih yang jangan sampai diterima semuanya gitu loh. Ini yang harus diperhatikan ya, gocekan dan juga posisi dari Arrow yang nantinya akan ngebuka map lebih luas lagi. Tapi satu sosok god lane yang belum terlihat nampaknya. Apakah dari Skylar bakal coba untuk ngamanin karya either Beatrix ataupun Nathan, atau ternyata dia bakal coba untuk mainin karya hero jarak jauh? Melee gitu tiba-tiba. Tapi Brody justru. Dia mau pakai strong lane juga om, jadi jangan sampai Rogernya nanti bisa merajalela kan. Kayak dari game sebelumnya Rogernya bisa sampai nge-first blood, bahkan ini yang dihindari dengan adanya Brody, harusnya lebih safety juga. Oke, Brody punya stun ya dengan corrosive strike-nya dia. Tapi masuk ke game yang ketiga, terlihat bagaimana Geek Fam mereka akan berusaha untuk menang terutama di early game. Ini ada perpaduan antara Selena Novaria level 2 aktif. Itu yang membuat early advantage harus bisa dimaksimalkan sama teman-teman dari Geek Fam tentunya terkait komposisi yang sudah di-secure. Yap, dan secara dari early to mid game potential sama-sama kuat memang untuk early to mid. Dari Grobnya yang harus bisa menginjak semua trap nih, dibersihkan nanti oleh Vin. Ya, itu ya yang harus dijawab nih untuk ditelusuri juga oleh Vin nantinya. Dan sebentar lagi kita bakalan melihat visualisasi dan juga fakta di lapangan yang akan menentukan siapakah yang mendapatkan match point di game kita yang terakhir. Tapi sebelumnya MPL Arena, mana suaranya? Smash them. So without any further ado, let's go jump to the land of down untuk melihat fakta lebih lanjut di game kita yang ketiga kali ini. Akankah The Kingslayer meneruskan mimpi buruk bagi RRQ, atau malah RRQ yang bangkit nih dan membuat mimpi buruk balik untuk Kingslayer? Oke.
Oke, dan dari proses farming yang masih tetap tenang juga. Namun sekarang Finn berusaha untuk masuk ke dalam jungle, berusaha untuk mencari informasi ada di mana Hazelnya. Itu ya jadi tugas yang diemban ya, job desk dari Finn. Dicicil lagi dengan adanya asal skill ini yang perlu diperhatikan. Tapi nampaknya bakal dimaksimalkan nih dengan pengikisan sedikit demi sedikit di area river. Nah, yang bahaya sebenarnya karena defensif dari Grok sendiri, dikarenakan dia cuma kuat di physical di awal. Jadi mau gak mau nih, mungkin untuk first item dari Finn ini harus ke Magic Defense. Dan Finn dengan emblem tank juga, dengan 2 sepatu ya, Agility, Wilderness Blessing. Dari Aboy dan juga Baloyski dengan emblem Mage mereka akan berusaha untuk meneror. Terutama dengan Impure Rage dan juga ada Lethal Ignition tadi dipakai oleh Baloyski. Pressure early-nya bakal lumayan kuat juga. Dan hati-hati nih, ini kuatnya Roger di awal itu dia bisa makan sekalipun yang keras. Lagi-lagi. Ada roll lagi yang connect area Finn. Tapi masih bisa flicker mundur dari belakang. Nyaris. Hampir saja tumbang. Tapi nampaknya di outplay begitu saja dengan adanya damage yang diberikan oleh Finn. Dan Aboy datang sebagai penyelamat untuk menewaskan Finn di area bottom lane. Wow, stun Skylar tadi yang bisa mengoutplay juga. Tapi Lemon yang hadir. Oke, bakal coba untuk mengancam mundur Aboy saja untuk mundur ke arah belakang. Wow, itu untung ada pertukaran memang ya. Karena sudah terlalu dalam tadi untuk Baloyski dan ternyata terpunish juga. Dan Turtle yang pertama ada Banana yang sudah mulai standby juga untuk mendapatkan level yang keempat. Oke. Bisa jadi juga Baloynya akan dipoke abis-abisan level 4. Yes, ini juga down inlet. Global presence yang cukup berbahaya. Itu yang bakal ngeganggu banget sih. Presence dari Lemon dengan ultimate-nya. Tapi ya, akan ada pertemuan intens seharusnya di area objektif. Turtle setup sudah mulai dibuka oleh Irat. Tapi di area top lane ada Luke, 1v1 situations, Banana dipaksa dengan adanya Black Dragon Form untuk mundur ke area belakang. Tapi justru Finn harus tumbang kembali di tangan Baloyski dan Retributions-nya berhasil diamankan oleh seorang Hazel dan memaksa mukul mundur 3 player dari Anarchy Hoshi. Bahkan gak berhenti loh pressure mereka. Mereka masih mau tabrak lagi di bagian depannya. Invade jungle lagi dan mencuri sedikit creep milik Anarchy. Iya, dan ini kelihatan banget lapu-lapu yang di-ban 2 game berturut-turut. Powerful banget di tangan Luke. Dan Luke-nya pukul mundur Banana gak bisa join team fight. Dan itu berimbas juga dengan Turtle yang didapatkan oleh Geekfam. Iya, ya masih terlihat juga ya tadi ya. Inilah alasan lapu-lapunya di-ban terus. Memang kuat banget ternyata Om. Tapi mungkin ngomongin soal team fight ya memang kuat. Tapi hati-hati dengan landing minion managementnya. Iya, dan Cadera juga masih cukup oke ya di bawah. Masih bisa menjaga diri. Meskipun kita melihat bagaimana Geekfam ini masih kurang untuk lini depannya. Mereka hanya akan mengandalkan nanti Hazel bersama dengan Luke. Tapi dari pemberian damage ini sangat besar juga untuk di bagian belakang. Cadera kayaknya ganti lagi nih build-nya. Attack speed sekarang ya. Iya, tapi Irat. Oke, bakal coba dari belakang. Ada satu bakal yang maju ke depan. Appraisal Ward-nya digocek dari Cadera yang masih bisa mundur. Bakca Opportunity justru bukan play berat dari Skylar yang harus tewas. Di hadapan pemain-pemain dari Geekfam dan Irat juga. Bakal coba untuk dilumat tapi dengan damage yang diberikan dari Top Face Position yang sudah mulai diaktifkan. 2 pemain down dari Anarchy Hoshi. Oh my god, Cadera Lycan Pounce yang tadi bisa dodge dari turn apart memory bisa selamat juga. Outplay yang terjadi, outplay dari Skylar dijawab juga sama Cadera. Wah, itu penting banget tadi kalau memang dia tumbang. Mungkin keadaan akan berbalik unggul buat Anarchy Hoshi. Tapi ternyata Geekfam, mereka lah yang bisa mengcover juga outplay yang diberikan oleh Cadera. Dan lagi untuk setup di Turtle, kekurangan jumlah Anarchy Hoshi. Yes, agresivitas yang dibutuhkan ya terkait advantage di awal. Ini langsung dijawab dengan cepat loh dari teman-teman Geekfam. Bahkan kali ini sudah mulai mau setup harusnya di area Turtle. Ya tuh, Corrosion selesai nih baca Cadera sekarang. Ganti kan? Ganti build ya. Oke. Menarik banget ya untuk Roger ini. Flex build-nya juga kelihatan, emblemnya juga bervariasi bisa dibilang. Tapi Turtle kembali di setup, Gold lagi dipegang sama teman-teman Geek. Hampir aja tadi orang yang didapetin. Oke, masih bisa diselamatkan ya level, tapi ada Black Dragon Form, teori ancaman saja. Tapi tidak membuat Geekfam gentar. Ada Downing Like yang tidak mengenai target dan harus ini free Turtle untuk Hazel. Ya, ini semua berhasil diusir undur oleh Geekfam tadi, terutama untuk Baloyski yang memang selalu bisa mengenai juga sampai bisa arrow-nya. Jadi dari Arkia gak terlalu bebas sekarang untuk bisa mendekat karena setiap kali ada yang terkena Abyssal Arrow ini bisa saja ada follow up susulan yang bisa bermunculan dan bahkan ada point pick off yang bisa didapatkan oleh Geekfam. Buset, itu gelakannya Cadera sih berani banget ya. Kalau seandainya PP kelihatan itu bakal ditabrak sih habis-habisan. Tapi ya agresivitas dari Roger, dia punya high mobility juga. Itu yang bisa dimanfaatkan. Oke.
Dan lagi untuk rotasi bagi pemain-pemain Geek Farm, mereka hanya akan membiarkan dulu. Mereka akan bermain ini sebenarnya di seputar sungai untuk di area bawah ya. Karena untuk objektifnya kalau memang ada di atas nanti baru ditinggal ketika udah dekat-dekat di detik 10 ke atas ke bawah. Itu dia. Dan kali ini Hazel berperan aktif untuk memberikan space terhadap Cadera yang kali ini udah sibuk nih untuk melakukan peltingan ke area bottom lane. Dan juga mid lane-nya loh ternyata yang udah mulai di plotting sama teman-teman dari Geek Fam. Bahkan itu udah hampir hancur sih. Ini tinggal 2 hit atau 1 hit lagi itu bisa ditumbangkan. XP lane-nya ini bakal jadi team fight yang gak kelar-kelar juga sih. Iya, yes. Udah kelihatan kan 1 hit lagi Aboy paksa untuk tumbangin mid turret-nya. Ya, tapi Novari di tangan Aboy memang se-powerful itu ya tadi ya. Dimana dia bisa untuk nyari juga untuk menjadi penutup eksekutor terakhir untuk bisa dapetin poin kill. Dan Cadera masih bermain di bagian atas. Memang posisi yang cukup berbahaya bagi Cadera ya karena belum ada info sama sekali. Tapi dia juga bermain di area rumputan. Jadi tidak terlalu membuka posisi dia. Oke, hanya coba untuk ngebaca aja nih pergerakan dari Cadera. Switch lane-nya juga belum dilakukan. Tapi nampaknya ada pergerakan di area top lane. 1v3 situations yang tidak membutuhkan seorang Banana harus tumbang untuk nothing. Ini kan caderannya coba untuk dibalikin mungkin dengan jumlah yang tidak terlalu baik bagi Geek Fam. Mereka nggak kendor sama sekali. Dan pergerakan 3-2-nya nggak jalan sih dari RRQ. Yes, dan itu yang membuat akhirnya mereka belum bisa mendapatkan karya kompensasi juga. Dan kedatangan dari Hazel mencegah perjalanan pulang dari seorang Irat yang langsung tewas seketika. Mengira-kira Skylar yang masih bisa flicker. Nampak memori menjaga ke Cadera yang membuat Cadera tumbang. Tapi Luki datang dengan ada Prime Prospector. Mengira-kira Skylar yang masih bisa gocek kanan kiri dan bahkan mundur dengan selamat. Dan begitu pun juga dengarnya Lemon yang juga bisa selamat dan justru meng-outplay pergerakan dari Luke di area bottom lane. Agresivitas dari Geek Fam sangat-sangat terlihat bahkan di game kali ini, di game ketiga mereka lebih tajam lagi. Yap. Dan memang bisa di-outplay tadi untuk look-nya. Tapi dengan kondisi bahwa turtle-nya jatuh ke tangan Geek Fam juga. Jadi Geek mereka gak mengendorkan serangan sama sekali. Dan lihat bagaimana Baloyski sekarang. Ini di garis depan. Punya Stallium Sight, punya damage yang memadai. Dan di itu lagi-lagi ya, dikombinasikan bersama dengan Astral Echo. Lebih gampang untuk kena gitu kan. Kelihatan juga dari player head to head-nya. Kita lihat dari memang average KDA yang nggak terlalu jauh sebetulnya dari kedua gold laner kita, Om. Iya, apalagi dari GPM ya, yang memang ya ini tipis-tipis banget. Berarti memang mereka bisa jadi ini butuh bantuan juga untuk bisa mendapatkan poin kill. Tapi Cadera bermain yang permainan agresif dari Cadera yang di sini yang dia memperlihatkan bahwa dia nggak takut sama sekali untuk bisa berhadapan dengan Skylar. Dia bahkan berani untuk membuka sebuah movement yang akhirnya nih tadi baru ke-punish dengan Thought of Asinori. Hazel masih dapat. Wow, satu purple buff dari Irat berhasil diamankan juga. Dan nampaknya pergerakan dari RRQ udah mulai terbatas. Untuk masuk ke area turretnya pun nggak diperbolehkan loh. Karena outer middle turret dari Geek Fam ini masih aman sentosa. Oh, dia mungkin bahkan dicicil terus-terusan ya. Iya. Kena Astral Sphere, kena Abyssal Arrow, harus ambil trap juga. Sedangkan ya berarti Grok ini harus build Magic Defense. Oke, kali ini kita juga udah lihat bagaimana dari Baloyski-nya udah mulai terkikis, bakal dipantau oleh Irat. Masih dalam pantauan dari Irat itu sendiri dan akhirnya Baloyski berhasil ditumbangkan. Tapi Irat yang akan menjadi kompensasi dan pertukaran tidak cukup adil. 1 tukar 1, tapi Banana datang untuk mengarah ke area Luke yang masih terlalu sustain dengan adanya damage yang diberikan dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Jungle ditukar roamer. Ini bukan hal yang baik pastinya untuk teman-teman RRQ. Apalagi mengingat objektif yang dalam 10 detik lagi akan spawn. Mungkin bisa langsung di setup. Pada Roger juga untuk bisa mempercepat ya pengambilan dari Lord ini. Dan jangan lupakan bahwa Hazel juga sedang menang level dibandingkan dengan Irat. Itu tembakan demi tembakan projectile yang dilepaskan oleh Geek Fam selalu bisa mengusir mundur juga karena gak ada healer sekali lagi. Itu dia ya, yang ngebuat dia benar-benar harus hati-hati untuk nge-sustain damage yang dikasih ya. Udah mulai cukup eksplosif juga sebetulnya, apalagi ini perebutan Lord. Haskell buat Cadera. Lebih safety lagi kali ya. Di reset, buset Lordnya sampai puyeng itu. Galau dia Lord. Kenapa tuh Lord? Oke. Gara nyangkut Lordnya ini. galau. Ditutupin batu mungkin. Sakit pala dia Ada jadinya. barrier ya, di situ nampaknya Lordnya agak sedikit galau ya. Tapi ya ini dengan 5 member yang masih ready, mungkin di wall charge. Vin maju ke arah depan memakan dan akhirnya Balai tumbang seketika. Perbedaan kuantitas yang bakal coba untuk dimaksimalkan tengah, tapi Luke
mengarah untuk mundur ke area belakang. Mereka masih unggul sih. Dari setupnya di bagian top lane, minion udah mulai jalan. Skylar, satu kali tembakan saja langsung hilang segitu loh. Yap, tapi setidaknya sekarang Lord sudah mendapatkan kesadaran dia. Jadi sudah mulai bisa di-hit juga. Oke, ada Black Dragon Form dari Banana. Bakal coba untuk mengincar karya Aboy. Target operasi selanjutnya Aboy terkikis. Tapi di sisi lain Vinja Drone begitu saja. Dan Lordnya bakal coba di-handle. Mengenai kira siapakah, tapi Irat yang berhasil men-take over Lord yang cukup dramatis. Dan teman-teman dari Kick Fam harus memaksa mundur ke area belakang. Oh no, perlahan tapi pasti RRQ mereka coba untuk mengambil kembali temponya. Lord yang sekarang hadir menjadi milik RRQ mungkin bisa digunakan untuk menarik dari segi goldnya. Yap, ini akan menjadi Lord yang bakal dikawal juga ya. Karena secara untuk defensif sebenarnya agak sulit bagi kita. Yes, apalagi kali ini juga udah mulai dihajar. Ada Row yang mengarah karya satu member Irat tapi masih bisa menahan. Appraisal Ward-nya pun disustain oleh Lu yang nyaris saja tumbang dari Mystic Rush yang dikeluarkan oleh seorang Lemon. Wow, tapi defense-nya bagus banget. Satu turret doang loh. Ini di arah mid lane doang yang hancur, lihat. Turret dari Geek itu semuanya masih lengkap kecuali yang barusan hancur. Yap, dengan satu Lord bahkan ya tadi butuh buat bisa mendapatkan mid turret juga. Dan Hazel lah ini tadi agak unggul level dan masih unggul satu level juga memang. Aboy sudah punya Divine Glaive juga. Jadi untuk duo yang berada di area mid antara Novaria bersama dengan Selina, ini damage mereka bisa berkali-kali lipat sekarang. Ya belum lagi ada true damage ya yang harus dipikirkan juga. Lihat, Finnya aja bonyok. Tinggal separuh langsung. Cuman numpang lewat. Gokil. Cuman lewat aja ya, berhasil di-steal, berhasil dikikis oleh sosok Baloy. Dan ini recovery untuk clearing wave ininya cepet banget di area samping ya. Kayaknya enggak sih, enggak ditabrak juga sih, agak susah. Tapi nyaris damage-nya. Wow. Hampir saja cukup tadi. Dan ini apakah Skylar harus respect juga ya? Athena Shield? Athena Shield mungkin atau Iya. Frost Gold gitu. Atau mini mungkin Twilight kali ya. Bisa jadi. Buat bisa nahan, karena itu damage-nya kan ada 2 kali akhirnya. Antara Abyssal Arrow yang kena nanti dengan Abyssal Trap-nya. Atau bahkan dengan adanya si Astral Sphere. Tapi Cadera, item Golden Staff udah main attack speed, ada Demon Hunter. Ini untuk yang ada di depan, terutama tuh hero-hero tebal seperti Irat atau mungkin ya seperti si Banana, bakal cukup mudah untuk bisa ditembakkan oleh dia. Iya. Tapi kayak buset dah itu Banana boro-boro Cadera ditembak kayak sakit. Irat. Oke, 3 member terkena karya Appraisal Ward, teori ancaman yang dinyatakan oleh teman-teman dari RRQ. Tapi nampaknya gerak perang yang dimulai dari Vini pada Conceal. Ada satu buah wall charge yang tidak bisa mengarah ke area hero yang diinginkan. Tapi nampaknya justru menjadi bumerang effect di mana Banana tumbang di kali kedua. Dan bakal coba di follow up lagi di mana Private Spectre tidak bisa mengenai target operasi. Tapi Skylar Wallace hit masih bisa mundur ke area belakang. Dan disusul lagi, dibalaskan lagi dengan perlawanan berarti di mana Irat tewas di tangan seorang Aboy. Vin hampir saja menyusul tadi dengan tembakan dari Aboy. Miss mekanik nampaknya, miss prediction karena adanya wall charge dengan flicker tadi tanpa adanya target yang berada di sana. Hazelnya pun tidak berhasil kena. Dan dengannya tumbangnya Irat sekarang, Lord akan terbuka dan Lord ini akan sangat aman kalau mau diambil oleh Geek Fam. Mereka punya damage yang memadai banget. Mereka bisa ngeber siapapun yang bakal lewat juga. Itu Magical bahkan kuat, physical kuat. ya, Vin mau lewat juga, ini bakal disentuh sama Vin. Kalau kena look, misalnya Bravest Fighter ada, Cadera juga bisa ngasih damage dengan Human Transform dia. Ini kayaknya terlalu beresiko ya, sehingga ini akan jadi Free Lord Enhance. Lord yang sudah punya efek charge. Oke, posisi yang berbeda kali ini. Geek Fam, The King Slayer, mereka punya Lordnya, mereka unggul goldnya. Dan jangan lupa, Selena dan juga Novaria mengincar ke arah Skylar itu bisa dibilang sebagai instant pick off. Jangan sampai kena Abyssal Row. Iya, misalnya Hero sih yang jadi penentu ya, karena udah kena slownya nanti bisa meledak juga di ujung. Ini berbahaya dan Twilight Armor untuk Hazel. Jadi respect dia ya, Twilight Armornya untuk bisa mengurangi nanti damage yang diberikan Skylar. Lordnya dicicil-cicil dari arah kejauhan ya untuk meminimalisasi juga bagaimana itu akan didapatkan. Tapi Iratnya tewas seketika dengan adanya follow up damage dari Cadera. Satu base pertahanan Rasul tembus oleh teman-teman dari Geek Fam. Sedangkan 2 base lainnya bakal coba untuk dipertahankan. Lord kali ini masih bisa dihandle dan teman-teman dari Geek Fam menolak untuk mundur. Bagaimana fokus mereka sudah mulai mengarah ke area 1 base, namun belum ada wave ini tapi damage
yang diberikan Cadera terlalu eksplosif. Oh, mereka mau coba look-nya. Sudah buka Brave Fighter dan bakal ditabrak. Oke, ada downing leg, tapi Banana mengarahkan area satu memukul mundur, tapi damage terlalu besar dari Paloiski. Nampaknya tidak begitu baik-baik saja. Bagaimana Lemon? Tumbang terjadi kena double kill dan justru killing spree oleh Cadera dan wipe out dari Anarchy yang membuat Phaser expose dan Kick Fam berhasil mengamankan reverse sweep di match kita yang kedua. The King Slayer is back. Wow. Kick Fam ID 2-1 Israel. Ararkio dengan pilarnya kembali nge-Lemon.